Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Kusuma Dewi. Saya dari kelas MPI 1B dengan nomor NIM yaitu 2103036084. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai aktualisasi moderasi beragama di dalam lembaga kependidikan. Tentu saja teman-teman sudah tidak asing bukan mendengar kata modernisasi beragama dan aktualisasi. Lalu apakah teman-teman tahu secara rinci apa itu modernisasi beragama dan apa itu aktualisasi? Baiklah, mari kita simak penjelasannya. Yang pertama yaitu modernisasi beragama sebagai berikut. Aktualisasi modernisasi beragama di lembaga pendidikan. 1. Pengertian modernisasi beragama. Kata moderat dalam bahasa Arab dikenal dengan al-watasiyah dalam Al-Quran merupakan kata yang terekam dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Kata al-watos dalam arti ayat tersebut bermakna terbaik dan populer. Juga disebutkan bahwa sebaik-baik persoalan adalah yang berada di tengah-tengah dalam artian melihat dan menyelesaikan suatu persoalan. Islam moderat mencoba melakukan pendekatan kompromi dan berada di tengah-tengah, begitu pula dalam menyikapi sebuah perbedaan, baik perbedaan agama ataupun mazhab. Pengertian lain modernisasi juga diartikan sebagai ajaran inti agama Islam. Islam moderat adalah paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagamaan dalam segala aspek baik agama, adat istiadat, suku, dan bangsa itu sendiri. Tak pelak lagi, ragam pemahaman keagamaan adalah sebuah fakta sejarah dalam Islam. A. Modernisasi akidah Islam. Dalam ilmu akidah atau teologi, Islam moderat direpresentasikan oleh aliran Al-Asy'ariyah, aliran yang menengahi antara Mu'tazilah yang sangat rasional dengan Salafiyah dan Hanabilah yang sangat tekstual. Keduanya sama-sama berada pada titik ekstrim. Mu'tazilah dianggap ekstrim dalam memosisikan akal di atas segalanya. B. Modernisasi hukum Islam. Kemoderatan Islam pun harus digalakkan dalam hukum. Dalam hal ini, dialektika antara teks dan realitas selalu berjalan lurus dan mengeluarkan sebuah hukum karena maksud Tuhan yang bertuang dalam Al-Quran dan hadis tidak pernah berseberangan dengan kemaslahatan umat manusia. C. Modernisasi penafsiran. Seorang penafsir harus mampu melahirkan produk tafsir yang moderat dan berkerahmatan. Tafsir moderat yang berkerahmatan yang dimaksud adalah produk tafsir yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman, yang tetap memperhatikan kondisi sosial kemasyarakatan di Nusantara yang sangat majemuk dan heterogen. D. Modernisasi pemikiran Islam sementara. Sisi kemoderatan dalam pemikiran Islam adalah mengedepankan sikap toleran dalam perbedaan. E. Tasawuf moderat. Selain modernisasi dalam pemikiran, Islam moderat juga nampak dalam wilayah tasawuf. Dalam pada itu, konsep ajaran esoterik yang termanifestasi dalam spiritual sufistik tidak berarti negatif sebagaimana banyak dipahami orang. F. Tasawuf moderat Islam moderat juga dapat tampak dalam wilayah tasawuf. Konsep ajaran esoterik yang termanifestasi dalam spiritual sufistik dapat berarti negatif sebagaimana banyak difahami orang. Ajaran spiritual sufistik tidak berarti kekumuhan, kekurangan, kemiskinan, dan lain-lain. C. Praktik modernisasi beragama pada masyarakat multikultural. 1. Menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis laboratorium modernisasi beragama.
lembaga pendidikan sangat tepat menjadi laboratorium modernisasi beragama seperti yang telah dipahami bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki ragam suku dan agama. 2. Pendekatan modernisasi sosio-religius dalam beragama dan bernegaralah. Istilah modernisasi sosio-religius merupakan sebentuk terjemah dari konsep teantroposentrik integralistik. Artinya, yang kita tumbuh kembang bukan hanya tentang nilai dalam ajaran-ajaran agama, melainkan juga sekaligus tentang kepekaan sosial dalam kehidupan bernegara. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham belum tentang penjelasan dari modernisasi beragama? Baiklah, selanjutnya yaitu kita akan menyimak apa itu aktualifikasi. Selanjutnya, aktualifikasi ini juga sebenarnya saya juga masih kurang paham, tapi mari kita belajar bersama-sama dan menyimak video berikut ini. Pengertian aktualisasi. Aktualisasi diri merupakan puncak kedewasaan dan kematangan diri seseorang. Hal ini ditandai dengan bagaimana seseorang bisa menyadari dan memanfaatkan berbagai potensi yang ada dalam dirinya untuk mencapai suatu tujuan dalam hidup. Selanjutnya, proses aktualisasi diri. 1. Menjalani hidup seperti kanak-anak, yakni menyerap semua hal baik buruk yang ada di lingkungan. 2. Tidak bermain aman dan bersemangat mencoba hal-hal baru. 3. Mendengarkan kata hati dan pikiran diri sendiri. Selanjutnya, contoh aktualisasi diri dalam kehidupan sehari-hari diantaranya mengikuti Olimpiade Sains Nasional untuk meningkatkan potensi kemampuan dalam diri dan pemberian pekerjaan yang lebih menantang diri manajer kepada bawahannya. Selanjutnya, karakteristik aktualisasi diri. Maslow menyatakan jumlah orang yang telah berada pada level aktualisasi diri hanya 1% dari populasi dunia. Mereka yang telah berada pada level aktualisasi diri ini akan terlihat mengalami perubahan pola pikir yang lebih matang dibanding sebelumnya. Oh, ternyata seperti itu aktualifikasi. Baiklah, saya di sini cukup mengerti dan cukup paham apa itu aktualifikasi. Baiklah, sampai sini saja penjelasannya mengenai aktualifikasi modernisasi beragama di lembaga pendidikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata atau penjelasan yang mungkin bisa dibilang kurang tepat dan masih salah. Karena di sini saya juga masih sama-sama belajar teman-teman, jadi mohon dimaklumi ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 지평선을 걸어가 또 굴러가 우리가 정한 저 소시점으로